Minasan, konnichiwa. Please also make sure that all electronic Salam Matika. Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu aku pernah bahas soal-soal matematika yang viral, kayak password wifi, pin ATM, dan sebagainya. Nah, kali ini bukan matematika, tapi lebih kepada teka-teki ya, yang pakai logika gitu. Banyak banget yang nanyain ke aku, dan aku pribadi pas lihat Instagram, pas lihat Twitter, ada yang nanyain itu, ada yang nanyain itu, ada yang nanyain itu. Jadi di video kali ini kita bakal coba bahas sama-sama dan kita temukan jawabannya. Oke? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini dan supaya kalian gak ketinggalan video-video baru ke depannya. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian mau kerjain dulu sebelum aku bahas, kalian bisa pause videonya, oke? Oke, soal pertama ini banyak banget yang nanyain. Jadi ada 4 kotak, ada tambah minus, waktunya 2 jam. Aku nggak tahu ini satu soal 2 jam atau ini adalah salah satu soal dari ujian gitu. Jadi misalnya ada 50 soal, waktunya 2 jam. Oke, jadi kita coba langsung kerjain aja ya bareng-bareng guys. Kalau kayak gini, cara paling penting adalah kita harus memisalkan ya. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Oke? Berarti kita dapat apa nih? Ada 4 persamaan. A plus B sama dengan 8. B plus D sama dengan 8 juga. A plus C sama dengan 13. C min D adalah 6. Nah, biasanya nih, kalau ada 4 variabel, kita butuh 4 persamaan untuk bisa menemukan variabel itu apa. Sekarang kondisinya kita punya 4 variabel dan kita punya 4 persamaan. Artinya kita pasti bisa mencari A, B, C, D-nya itu apa. Tinggal kita harus bersabar, semangat dalam mencarinya. Oke? Yuk, cari bareng-bareng. Oke, kita coba lihat yang ini dulu guys. Yang ini ya. A plus B sama dengan 8. B plus D sama dengan 8. Kalau kita kurangi, kita minus ya. B-nya habis dong, ya kan? A minus D sama dengan 8 dikurangi 8, yaitu 0. Oke, A minus D sama dengan 0. Kita dapat nih. Nah, berikutnya kita lihat nih, 2 persamaan yang ini guys. A plus C sama dengan 13. C minus D sama dengan 6. Sekarang kita mau cari hubungan A dan D itu apa ya? Semoga baik-baik aja hubungannya. Kita lihat ada A, C, dan D. Yang kita mau cari kan A sama D. Berarti kita hilangin yang mana? Kita hilangin C ya, bye-bye. C ini orang ketiga ya, mengganggu hubungannya A dan D. Kita minus ya, C-nya coret. A minus D plus D sama dengan 13 minus 6. Minus jadi 7, oke? Berarti A plus D sama dengan 7. Tinggal dijumlah aja nih. 2A, D-nya hilang, sama dengan 7. Berarti A sama dengan berapa? 7 per 2. Oke? Karena A minus D sama dengan 0, artinya A sama dengan D. A sama dengan 7 per 2 dan D sama dengan 7 per 2. Mantap jiwa. Karena udah ketemu ini, udah gampang banget. Tinggal cari B sama C. Kita masukin ke persamaan yang ini aja nih, ya kan? Ini kan A plus B sama dengan 8. A-nya sama dengan 7 per 2 ditambah B sama dengan 8. Artinya B sama dengan 8 dikurangi 7 per 2, yaitu berapa? 16 dikurangi 7 per 2, yaitu 9 per 2. B adalah 9 per 2. Terakhir, kita pakai persamaan yang ini ya. C minus D sama dengan 6. Artinya C sama dengan 6 tambah D, 7 per 2. Artinya set yaitu 19 per 2. Oke, kita sekarang mau ngecek apakah ini sudah benar atau belum. Kita cek ya. 7 per 2 ditambah 9 per 2 ya. 9 tambah 7 berapa? 16. 16 per 2, 8. Benar. Oke. B tambah D, 9 per 2 ditambah 7 per 2. Ini kan sama ya, 8. Benar berarti ya. 7 per 2 ditambah 19 per 2. 19 tambah 7, 26. Per 2 yaitu 13. Berarti benar dong, ya kan? Yang terakhir, C minus D. 19 per 2 dikurangi 7 per 2 adalah 12 per 2. Jadi hasilnya 6. Benar. Jadi kita sudah berhasil menemukan jawabannya, yaitu 7 per 2, 9 per 2, 19 per 2, 7 per 2. Mantap jiwa. Nah, untuk soal ini banyak banget aku lihat jenisnya dan variasinya. Jadi kita bahas satu aja kali ini, oke? Oke, jadi soal kali ini ada 3 bunga ya. Bunga merah,
bunga biru, dan bunga kuning. Katanya gampang banget, tapi kayaknya menjebak gitu. Sampai ini bisa viral gitu. Karena banyak orang kayak berdebat, jawabannya berapa sih? Oke, yang pertama, bunga merah ditambah bunga merah ditambah bunga merah, ya. Artinya kan 3A misalnya ya. Bunga merah itu sama dengan A, sama dengan 60, ya. Artinya, A sama dengan 20. Berikutnya, next, bunga merah ditambah 2 bunga biru sama dengan 30. Bunga merah tadi adalah A, A-nya 20. Ditambah 2 bunga biru, ya, berarti 2B sama dengan 30. Artinya 2B sama dengan 10, ya, 30 dikurangi 20. B sama dengan 5. Oke? Jadi bunga biru ini adalah 5. Oke. Bunga biru dikurangi 2 bunga kuning, ya. Bunga biru dikurangi 2 bunga kuning, misalnya kita ambil K, adalah 3. 5 dikurangi 2 kuning sama dengan 3. Sehingga 2 kuning sama dengan 2, kuning sama dengan 1, ya. Berarti bunga kuning itu 1. Nah, soalnya adalah 1 bunga kuning K ditambah 1 bunga merah A dikali bunga biru. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan baik-baik nih guys, adalah jumlah kelopak bunga birunya. Lihat deh. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelopak. Sedangkan yang ini adalah 1, 2, 3, 4. Cuma 4 kelopak. Kita perhatikan, yang biru kan 5. Itu kalau 5 kelopak. Kalau cuma 4 kelopaknya, jadi berapa? Ya menurut aku jawabannya jadi 4, ya. Di sini 4, bukan 5 gitu. Sehingga yang kuning kan tadi 1, ya. 1 ditambah bunga yang merah 20 dikali 4. Ingat perkalian duluan, oke? Jangan sampai salah. Perkalian duluan, jadi ini 80 ditambah 1, yaitu 81 jawabannya. Nah, apakah sama dengan jawaban kalian atau enggak? Dan ini menurut aku sih, kalau misalnya kalian punya jawaban lain, kalian bisa komen, nanti aku pasti baca kok. Sebenarnya komen-komen kalian itu aku baca, tapi nggak bisa semua aku like, nggak bisa semua aku balas, karena tanganku terbatas. Nanti putus tanganku. Oke, next. Oke, soal berikutnya juga cukup ramai dibahas sama orang-orang, karena memang soal ini kayak menarik banget ya. Jadi ada 3 bola. Ini bola atau kancing ya? Atau kelereng? 3 pin ini, biru, abu-abu, merah, itu menandakan satu angka yang berbeda. Jadi masing-masing itu melambangkan angka berapa. Nah, ini menarik banget. Oke, kita bisa cari satu persatu, mulai dari kanan, ya. Karena kalau penjumlahan nih guys, misalnya 12 ditambah 24, kita kan pasti mulai dari kanan dulu kan. Ini 6, ya kan? Jadi kita cari mulai paling kanan, ya. Kita lihat deh, merah tambah merah tambah merah, hasil belakangnya juga merah. Kita sekarang bisa mikir nih, misalnya merah sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 kan 3, nggak mungkin, ya kan? Harusnya ini jadi 1, 1, 1, harusnya ini 1 gitu, ya kan? Karena nggak memenuhi, jadi 1 nggak memenuhi gitu. Cari 2 tambah 2 tambah 2, nggak bisa juga. 3 tambah 3 tambah 3, bisa nggak? Nggak bisa juga. 4 tambah 4 tambah 4, bisa nggak? Nggak bisa. 5 tambah 5 tambah 5. Oh, bisa nih. 5, 5, 5. Hasilnya juga 5 nih. Ya gak? Kita tahan dulu. Coba 6. 6 kali 3, belakangnya 15. Nggak bisa. 7 kali 3, belakangnya 1. Nggak mungkin. 8 kali 3, belakangnya 4. Nggak mungkin. 9 dikali 3, belakangnya 7. Nggak mungkin. Dari sini kita mikir, wah, pasti yang merah adalah 5. Kalau 0, nggak mungkin kan? 0, 0, 0 nggak mungkin. Jadi merah adalah 5. Udah deh. Sekarang kita tahu kalau merahnya 5, berarti 5, 5, 5 nih. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini 5 tambah 5 tambah 5, ya kan? 15. 5, di sini ada 1 kan? Di sini ada 1. Oke, kita simpan 1 di sini. 1 ditambah putih, 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 berarti 3 putih itu harus belakangnya 5 ya. Belakangnya 5. Kita cek lagi satu persatu. Misalnya putihnya 1, jadi 1 tambah 3, 4. Putihnya 2, 1 tambah 6, jadi 7. Bukan. Putihnya 3, 1 tambah 9. Oh, 10, nggak mungkin. Misalnya putihnya 4, 1 tambah 12, 13, nggak mungkin. Putihnya 5, nggak mungkin. Putihnya 6, nggak mungkin. Putihnya 7, nggak mungkin. Putihnya 8. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3, 24. Ditambah 1, 25. Wah, masuk akal nih. Berarti putihnya pasti 8. Iya nggak? 8, 8, 8. 25 kan? 25, sisa 2 di sini, tambah 2. Ya gak? Terakhir nih stepnya adalah 2 ditambah 3 biru sama dengan 5. Udah deh, gampang. 3 biru sama dengan berapa?
3 biru sama dengan 1. Sehingga penjumlahannya adalah 185, 185, 185 ditambah hasilnya adalah 555. Tada! Jadi soal seperti ini kan juga sebenarnya matematika. Cuma karena dibungkus dengan teka-teki, jadinya seru. Padahal ini matematika. Jadi sebenarnya matematika seru banget kan? Mantap jiwa pokoknya, mantap jiwa. Oke, soal terakhir buat video kali ini. Aku takutnya nanti videonya kepanjangan. Kalau misalnya ada soal-soal seru atau teka-teki seru yang kalian pingin aku bahas, kalian bisa DM aku di Instagram atau Twitter. Nanti kalau banyak yang nanyain, aku bakal bikin lagi video membahas soal. Mantap jiwa. Di soal kali ini ada gembok yang kita nggak tahu passwordnya ya. Jadi ada 3 digit gitu. Kita dikasih ada 5 clue. Oke. Clue pertama, 1 digit is right but in the wrong place. Yang clue kedua, 189, 1 digit is right and in its place. Oke. 964. 2 digits are correct, but both are in the wrong place. Oke. Berikutnya 523. All digits are wrong. Wow. Berikutnya 286. 1 digit is right, but in the wrong place. Wah, seru banget nih guys. Ini benar-benar pakai logika ya. Ini sama sekali bukan rumus. Ini cuma logika, pure logika. Oke, sekarang kita perhatiin dulu ya. Yang ini. All digits are wrong. All digits are wrong. Berarti 5, 2, 3 itu udah nggak boleh dipakai ya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Siap. Sekarang kita lihat yang ini guys. 147 ya. Dan yang ini 189. Kita lihat yang atas. 1 digit is right but in the wrong place. Misalnya kita anggap yang benar, yang digitnya benar itu adalah 1, tapi dia ada di tempat yang salah. Artinya 1 mungkin di sini atau di sini, ya kan? Tapi di clue kedua, tadi kan kita anggap benar kan 1 ya. Di clue yang kedua, karena ada 1 juga, artinya yang benar apa? 1. Tapi di clue kedua, dia bilang kalau digit yang benar itu posisinya juga benar. Artinya kalau kita misalin 1 itu adalah digit yang benar, berarti dia posisinya benar di sini. Ini berlawanan dengan pernyataan pertama. Artinya 1 juga nggak kepake. Semoga paham ya di sini ya. Artinya dari clue kedua ya, ada 1 digit yang benar dan tempatnya juga benar. Jadi antara 8 atau 9 yang benar, ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang terakhir yang di sini ya. Ya. 2, 8, 6. 2 itu udah nggak boleh sebenarnya. Jadi 2 itu udah salah. Sehingga 1 digit is right but in the wrong place. Antara 8 atau 6. Jadi kalau misalnya di clue kedua yang kita anggap benar, digit dan posisinya adalah 8, maka itu berlawanan dengan yang bawah. Benar tapi posisinya salah. Jadi 8 juga kita nggak boleh pakai. Sehingga dari clue yang kedua kita tahu kalau angka terakhir adalah 9. 1 nggak boleh, 8 nggak boleh. Jadi yang benar 9 dan posisinya juga udah benar. Berarti 9 di belakang. Nah, kita sekarang lihat di clue terakhir, artinya 2 nggak boleh, 8 nggak boleh. Tinggal ada 6. 6 ini benar, tapi posisinya salah. Jadi 6 itu bisa di sini atau di sini. Ini kemungkinan ada 6 ya, 6. Nah, kita lihat sekarang clue ketiga, 964. Jadi ada 2 digit yang benar dan dua-duanya di depan yang salah. Yang 9 kan tadi benar, tapi posisinya salah. Nah, 6 kan juga benar, tapi posisinya salah. Artinya yang tengah nggak mungkin 6. Sehingga 6 adalah yang paling ujung sini, paling ujung kiri, 6. Nah, dari clue ketiga kita tahu kalau misalnya 2 benar, berarti 9 dan 6 benar. 4 berarti salah, wrong ya. 4 ini nggak boleh. 4 itu nggak boleh. Udah deh, kita sekarang tinggal pakai clue yang pertama. 1 digit is right but in the wrong place. 1 digit benar tapi tempatnya salah, yaitu 7. Sehingga 7 di tengah-tengah. Jadi kodenya ini adalah 679. Gimana guys, seru banget kan? Ini emang agak ribet dan agak sulit dimengerti ya. Tapi kalau kita kerjain pelan-pelan, kita eliminasi hal-hal yang nggak mungkin, bilangan-bilangan yang nggak mungkin, kita pasti bisa menemukan jawabannya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian juga. Buat kalian semua sudah menonton, arigatou gozaimashita. Oh ya, kedepannya aku juga rencana untuk bikin pembahasan-pembahasan soal-soal seru kayak gini. Jadi mohon dukungannya ya. Oke, kalau gitu, mata deh, mantapu, jiwa, salam matematika.